lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi. Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Ibu mau menangis ke, ibu mau bunuh diri ke, ibu mau minum racun ke, saya sebagai rakyat tidak peduli. Saya akan terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Apalagi kebijakan untuk membentuk karakter anak seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, polemik tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, di mana anak-anak yang nakal, anak-anak yang terlibat dalam taburan, anak-anak yang mengonsumsi narkoboy, anak-anak yang sudah tidak bisa dididik oleh orang tua mereka, dibina di barak militer itu, sampai hari ini masih ada begitu banyak suara yang terus mengkritisi, yang terus menolak, dan lain sebagainya. Jujur, saya sebagai rakyat, saya hanya memikirkan bahwa segala kebijakan yang baik, segala program yang baik, segala gagasan yang baik, yang datang dari pemerintah, yang berpihak kepada rakyat, kami sebagai rakyat pastinya akan selalu memberikan dukungan yang positif. Itu yang akan kami lakukan sebagai rakyat. Berikut ini, saya akan mempersembahkan ke hadapan pemirsa sebuah pola pikir yang menurut saya sangat berlian, yang datang dari anggota Komisi 10 DPR RI, Farel Bramasta. Pola pikirnya Pak Farel Bramasta ini berbeda dengan pola pikir dari Ibu Esti Wijayati, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yang dalam cuplikan video pendek tadi kita simak bersama-sama bahwa saya nangis, saya sedih ketika anak-anak yang nakal dididik secara militer. Saya berharap bahwa ibu bisa menunjukkan keberpihakan ibu sebagai wakil rakyat kepada rakyatnya. Di mana anak-anak ini kita ketahui bersama-sama bahwa mereka terlibat dalam tawuran, mereka terlibat dalam aksi-aksi kriminal, mereka memakai obat-obat terlarang. Setidaknya Anda yang dibayar oleh rakyat, Anda yang dinafkahi oleh rakyat, Anda yang dihidupi oleh rakyat, Anda yang menikmati tunjangan dari rakyat, Anda juga harus bisa berpihak kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan yang baik yang datang dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini, di mana kebijakan ini mendapat apresiasi, mendapat sambutan yang hangat, mendapat dukungan yang hangat dari masyarakat Jawa Barat yang begitu luar biasa. Di mana kira-kira hati nurani ibu untuk berpihak kepada rakyat? Di mana kira-kira keberpihakan ibu untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang positif, gagasan-gagasan yang berlian yang datang dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini? Tolong Bu, gunakan logika akal sehat Anda. Karena untuk membentuk mental seseorang, untuk memanusiakan seseorang, itu tidak semudah bacotannya kita. Tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Tetapi semuanya butuh pengorbanan. Semuanya butuh kerja keras. Kalau kalian mencintai, kalau kalian menginginkan agar generasi penerus bangsa ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik bagi keluarga, bagi sekolah, bagi masyarakat, maupun bagi nusa dan bangsa ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video di mana Farel Bramasta yang adalah anggota Komisi 10 DPR RI juga ikut bersuara. Dan inilah cuplikan video selengkapnya. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle
akar permasalahan. Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh, sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment. Artinya, pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak atas apresiasi yang luar biasa yang datang dari Farel Bramasta, yang juga adalah anggota DPR RI di Komisi 10, yang mendukung kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing. Saya mau katakan begini, bahwa ketika anak-anak itu sudah terlibat dalam taburan, sudah mengonsumsi obat-obat terlarang, terlibat dalam berbagai macam aksi kriminal, hingga pada akhirnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bersama pemerintah daerah mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah langkah-langkah yang tentunya untuk mendidik anak-anak ini agar tumbuh menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berguna, baik itu untuk keluarga, untuk sekolah, untuk masyarakat, maupun untuk nusa dan bangsa. Semuanya tidak serta-merta
diambil sepihak oleh Gubernur Jawa Barat ataupun pemerintah itu sendiri. Tetapi ini berdasarkan hasil komunikasi atau dialog yang panjang antara pemerintah dan orang tua serta guru. Bagaimana mereka menemukan solusi bahwa anak-anak yang terlibat dalam tawuran ini alangkah baiknya mereka dididik di barak militer. Poin yang kedua, perlu kita bedakan bahwa didikan di barak militer ini tidak selamanya bahwa didikan itu diberlakukan dengan cara-cara yang militer. Tidak. Cuma tempatnya yang berbeda. Kalau selama ini anak-anak itu dididik di sekolah, tetapi program atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, anak-anak itu dididik di barak militer oleh tentara negara Indonesia, oleh pihak-pihak militer. Dan di sana ada begitu banyak pihak, ada begitu banyak stakeholder yang terlibat untuk membentuk karakter anak ini, untuk mendidik anak-anak ini, untuk membina anak-anak ini. Entah itu dari dinas sosial, dari psikolog, maupun guru-guru dari sekolah-sekolah mereka itu pun terlibat di barak militer itu. Saya berharap bahwa mari kita mendukung kebijakan-kebijakan yang baik, program-program yang baik, di mana anak-anak ini kita harus dididik, harus dibentuk, harus dilatih kedisiplinnya, harus diajarkan etika yang benar, tata krama yang benar, sejak mereka masih kecil. Karena untuk memanusiakan manusia itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Anak-anak kalau dari kecil tidak dididik, tidak dibina, tidak dilatih, tidak dibentuk karakternya, maka saya sangat yakin dan percaya ketika mereka sudah tumbuh menjadi dewasa, sudah sangat susah kita membentuk kembali karakter mereka untuk menjadi orang-orang yang baik. Tetapi ketika di usia dini seperti ini, ketika mereka masih mampu untuk dibina, maka ini adalah strategi yang tepat yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membentuk karakter anak-anak ini untuk tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Pemirsa sekalian, ada komunikasi yang begitu panjang sebelum kebijakan ini diterapkan di Provinsi Jawa Barat, sebelum kebijakan ini dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat bersama pemerintah daerah, para bupati yang ada di sana. Ada keluh kesah yang datang dari orang tua, ada keluh kesah yang datang dari guru, bahwa mereka sudah kewalahan, mereka sudah tidak mampu lagi untuk membina anak-anak mereka. Fakta membuktikan bahwa hari ini di Provinsi Jawa Barat, semua orang tua yang anak-anaknya sudah tidak bisa diatur oleh orang tuanya, yang selalu terlibat dalam tawuran, yang selalu terlibat dalam aksi-aksi kriminal, mereka mendukung penuh program atau kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Saya berharap bahwa para elit yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun para elit yang ada di bangsa ini, ayo tunjuk dong keberpihakan kita untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang baik. Di mana rasa empati kalian untuk membentuk karakter-karakter anak ini menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa? Seharusnya kalian tuh malu ketika seorang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat mampu untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang berlian, yang sesungguhnya bahwa kebijakan ini merupakan rasa tanggung jawab, rasa cinta, rasa empati yang begitu luar biasa dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Terus terang, sampai hari ini saya belum menemukan jawaban kenapa ada begitu banyak kaum elit, kenapa ada begitu banyak pihak yang menolak kebijakan yang berlian yang datang dari Kang Deddy Mulyadi ini. Padahal Kang Deddy Mulyadi ini, dia pernah mengeluarkan statement bahwa yang menolak kebijakan saya, yang menentang kebijakan saya, itu bukan datang dari masyarakat Jawa Barat, tetapi dari kaum elit. Artinya, kita bisa menilai
bahwa kaum elit ini ketika mereka menentang, ketika mereka menolak, ketika mereka memprotes, pastinya punya kepentingan tersendiri. Clear sampai di sini. Berikut ini, mari kita simak lagi komentar dari netizen. Apa kira-kira buah pikiran mereka? Apakah mereka akan setuju dengan statement yang diucapkan oleh Ibu Esti Wijayati? Ataukah kaum elit lainnya yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini? Inilah cuplikan video selengkapnya. Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Halo, Ibu Wakil Rakyat. Kenapa ya saya mau menangis? Menangislah, Bu. Karena tidak dikaji lagi. Karena tidak dimusyawarahkan. Karena tidak di rapat A, rapat B, rapat C baru dilakukan penerapannya. Ya, karena rapat kan ada uang duduknya, Bu. Dan itu akan menguras uang rakyat. Jadi baik, gimana tanggapan Ibu sesudah melihat apa yang terjadi di lapangan? Anak-anak itu tidak disiksa, anak-anak itu tidak langsung dipenjara, tapi dilatih, dilakukan pendekatan yang lebih ekstrim tapi menuju ke hal yang lebih positif. Dan Ibu lihat apa hasilnya? Mereka tidak mau pulang, Bu. Mereka senang. Jadi kadang-kadang prihatin yang Ibu katakan itu tidak tepat untuk era sekarang ini. Ibu sudah banyak bicara. Kalau boleh tahu, Ibu pernah bicara sama siapa? Lalu apa hasilnya? Udahlah, Bu, nggak usahlah kasih wacana-wacana yang berbicara dulu, diskusi dulu, diteliti dulu, meneliti suatu objek itu membutuhkan anggaran dan itu akan menghabiskan uang rakyat. Kalau bisa langsung dieksekusi, kenapa tidak? Kalau didiskusi dulu, bakal duduk dulu ya, Bu ya, rapat, menghabiskan anggaran negara. Itukah yang Ibu mau? Saya rasa pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Deddy ini udah bagus. Tidak perlu banyak wacana yang harus dimusyawarahkan terlalu banyak, diteliti, ditelisik, ditelusur, di apalah itu tetenya itu tertulah. Tidak perlu. Dan buktinya mengucapkan, melakukan terbukti sudah berhasil. Nah, buat ibu-ibu DPR, lihatlah wilayah sekitar kalian, lihat wilayah sekitar kalian lalu lakukan sesuatu. Ucapkan, lakukan. Jangan ucapkan, wacanakan, terus diteliti, terus kemudian dibahas. Itu hanya buang-buang waktu dan menghabiskan uang negara. Salam waras. Banyak sekali sekarang orang yang terganggu dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Karena sikap dan tindakan Kang Deddy Mulyadi itu cepat, taktis dan teknis. Tidak banyak bersuara, tidak banyak bacot, tidak banyak teori, tapi langsung turun, selesaikan sat. Ya, termasuk dengan anak-anak sekolah yang tidak bisa lagi terkontrol oleh orang tuanya sehingga melakukan tawuran, bahkan berani membacok ya teman-temannya juga. Ya, apakah seorang anak SMP, SMA yang sudah memegang senjata tajam berani membacok orang lain? Apakah kita sebagai orang tua akan diam? Dan bahkan seorang anggota dewan ingin menangis melihat anak-anak yang kurang terkontrol dididik baik di barak militer, tujuannya bukan wajib militer, tetapi memberikan dedikasi, ya, kecintaannya terhadap sesama, kecintaannya terhadap bangsa, kecintaannya kepada orang tua. Itu tujuan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa seorang anggota dewan ingin menangis? Justru kami sudah lama menangis. Lihat Anda anggota dewan, ya, hanya banyak bicara, tidak banyak bukti yang Anda lakukan. Jadi Kang Deddy Mulyadi, lanjutkan. Kami rakyat Jawa Barat tetap mendukung penuh. Salam. Lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi kalau Izin speech. Ibu ini di Komisi 10 ya. Kalau pendidikan oke.
Tapi kalau ngomongin perlindungan anak secara keseluruhan, kita bicara juga dong dengan Komisi 8 DPR RI. Kalau tadi disampaikan harus ada kajian, harusnya ketika membuat statement seperti tadi juga harus pelajari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan beberapa undang-undang yang terkait dengan kesejahteraan anak. Cari bab pasal mana yang dilanggar. Jangan kita belum apa-apa, sudah berasumsi, sudah berstatement. Mending duduk bareng aja, tanya Kang Deddy, konsepnya seperti apa? Tanya praktisi-praktisi. Nah sekarang semua pengen naik panggung, sampai Komnas HAM. Mantan anggota KPAI juga, padahal dia udah bukan anggota KPAI, harusnya clear di awal, dia bilang dia sebagai pemerhati anak, misalnya seperti itu. Muncul lagi aliansi-aliansi yang tiba-tiba menjadi pelindung anak. Lah selama ini ngapain aja? Saya praktisi, saya Gusman, Ketua Yayasan Balarenik, kami praktisi dalam perlindungan anak. Kami memberikan rehabilitasi bagi anak-anak penyandang korban narkoba dan lain-lain. Kemudian anak-anak jalanan, Jakarta juga banyak anak-anak pengamen ondel-ondel. Itu yang kita urusi, dan di teknis nggak seperti yang Bapak Ibu sampaikan di media-media. Jadi narsum di sana-sini yang selama ini nggak pernah muncul ngomongin perlindungan anak, tiba-tiba menjadi pahlawan, semua cari panggung. Ngurusi anak-anak Indonesia saja tidak, ke lapangan mungkin jarang-jarang. Ketika ada seorang gubernur berinisiatif memberikan ini, dan dengan garansi bahwa beliau juga sepenuhnya mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan melibatkan banyak pihak. Harusnya kita lihat dulu, kalau mau kritik yuk kita sampaikan duduk bareng apa yang menjadi keberatannya. Jangan kemudian kebijakan lokal kemudian menjadi diskusi nasional yang dibangun itu persepsi, opini tanpa mempelajari. Yuk dari regulasinya dong, undang-undangnya. Jangan-jangan sebagian yang ngoceh-ngoceh itu nggak pernah baca undang-undang perlindungan anak, nggak pernah baca sistem peradilan anak, sistem peradilan pidana anak, karena istilah-istilah yang digunakan anak nakal atau yang lain nggak ada di undang-undang perlindungan anak. Itu yang ada anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang sebagian dari mereka ada 15 klaster ya, sebagian dari mereka itu berpotensi menjadi anak yang berhadapan dengan hukum ABH. Mungkin konteksnya ini. Yuk kita yang mencerdaskan diri kita dulu baru berstatement. Buat yang pinter-pinter, lembaga-lembaga negara apalagi, yuk jangan di belakang meja terus. Oke guys, itu adalah komentar-komentar di mana datang dari orang-orang yang masih mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat mereka. Dan komentar-komentar ini adalah komentar dari orang-orang yang mendukung, yang mensupport kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu. Kalau kita mau melihat dari komentar netizen, ada poin-poin yang bisa kita dapatkan di sini. Kenapa pada akhirnya anggota Komisi 10 DPR RI ini melakukan aksi protes, melakukan penolakan, sama halnya juga dari Komnas HAM, sama halnya juga dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maupun kaum-kaum elit lainnya, yang hari ini mereka bersuara lantang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu. Satu poin yang saya kutip, karena mereka kehilangan lahan bahasanya mereka. Di mana kita ketahui bersama-sama bahwa anggota DPR RI atau yang namanya wakil rakyat, ketika mereka duduk berdialog, duduk melakukan sebuah kajian dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya itu adalah duit rakyat. Mereka berkoar-koar seperti ini pastinya karena kehilangan lahan bahasanya mereka. Tidak mengeluarkan 1 rupiah pun. Kok tiba-tiba kebijakan itu sudah dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Dan ini sesungguhnya mau memberitahukan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa selama ini ada begitu banyak kebijakan yang selalu melakukan kajian-kajian, studi banding, duduk rapat dan lain sebagainya, yang hanya mau menghamburkan uang rakyat. Clear sampai di sini. Sebuah jawaban yang bisa kita peroleh dari kita yang adalah rakyat.
Di sini juga, ketika kita melihat ada banyak pihak yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu, sesungguhnya mereka sedang menunjukkan keberpihakan mereka kepada kita masyarakat. Lebih mengutamakan isi perutnya mereka. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan seorang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan bahwa untuk anggota DPR, sebagian besar ketika mereka duduk rapat, ketika mereka duduk diskusi, ketika mereka melakukan studi banding, ketika mereka melakukan kajian dan lain sebagainya, uang rakyat harus dikeluarkan dulu, harus digelontorkan dulu. Terus terang, kalau semua pemimpin di bangsa ini punya mental-mental seperti ini, saya sangat yakin dan percaya, sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat, Indonesia ini tidak akan pernah sejahtera. Rakyatnya akan tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Karena segala kebijakan selalu ditentang dengan yang namanya kajian, dengan yang namanya studi banding, dengan yang namanya rapat bersama dan lain sebagainya. Bagaimana kebijakan itu bisa dijalankan kalau uang rakyat yang kita persembahkan itu sudah habis di saat mereka melakukan kajian, studi banding, rapat, koordinasi, dan lain sebagainya? Kalian semestinya malu ketika seorang Deddy Mulyadi dia mampu melakukan sebuah pekerjaan ataupun kebijakan ataupun program yang satset, tidak bikin gaduh, tetapi berdampak kepada masyarakat Jawa Barat. Dan di sini sesungguhnya mau membuktikan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dia lebih mengedepankan aksi kerja nyata daripada hanya omong kosong semata. Kalau wakil rakyat ini punya hati nurani, punya rasa empati kepada rakyat, tolong dong perhatikan anak-anak yang hidupnya di kolong jembatan itu. Perhatikan anak-anak yang ngemis di lampu merah. Perhatikan anak-anak yang hamil di luar nikah. Perhatikan anak-anak yang tidurnya di emperan toko dan lain sebagainya. Ada banyak kok di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah kalian pernah melakukan hal-hal seperti itu? Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa kita sebagai rakyat harus berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Jangan kita terjebak dengan narasi-narasi yang pada akhirnya hanya menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Lalu kita sebagai rakyat yang selalu saja menjadi korbannya. Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi di mata saya sebagai rakyat, itu adalah kebijakan berlian. Adalah sebuah program yang mau berpihak kepada rakyat. Buktinya hari ini, semua orang tua yang menitipkan anak-anak mereka di barak militer itu merasa bahagia, merasa gembira, memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja cuplikan video ini bisa berguna dan bisa menyadarkan orang-orang yang terus menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.